Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Kota 109 akan memaparkan tentang proposal yang telah kami buat dengan judul pengembangan aplikasi berbasis web untuk optimalisasi pengelolaan serapan anggaran pada Politeknik Negeri Bandung. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fauzana Lasana dengan NIM 2151110. Saya Muhammad Iqbal Yufari dengan NIM 2151110. Saya Distrik Nawal Kajokia dengan NIM 2151105. Selanjutnya, di sini akan membahas latar belakang. Politeknik Negeri Bandung memiliki tanggung jawab untuk mengelola akuntansi terkait pelaksanaan APBN berdasarkan laporan keuangan Politeknik Negeri Bandung tahun 2023. Sebagai institusi yang dapat mendapatkan fleksibilitas untuk mengelola keuangan sendiri, Polban dituntut untuk menetapkan alokasi anggaran dengan baik serta menyelaraskan penyerapannya. Polban harus memastikan ketercapaian dari IKU 4.2 mengenai pengukuran nilai kinerja anggaran. Selain untuk mencerminkan tata kelola keuangan yang baik, pemenuhan target ini juga penting karena kesesuaian penyerapan anggaran dengan rancangannya mempengaruhi alokasi anggaran tahun berikutnya. Hal tersebut tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 tentang perubahan akan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum. Selanjutnya ada kondisi existing. Saat ini Polban telah menggunakan aplikasi Sakti untuk mendukung pengelolaan serapan anggaran. Aplikasi Sakti memfasilitasi pembuatan pagu serta pengunggahan LPJ. Aplikasi Sakti juga dapat menampilkan keterserapan anggaran per kategori yang dihitung berdasarkan data pagu dan data realisasi anggaran biaya yang terdapat di LPJ. Untuk proses di antara penganggaran dan pertanggungjawaban belum ada aplikasi yang dapat menanganinya. Untuk secara keseluruhannya proses penyerapan anggaran di Polban itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, lalu pertanggungjawaban. Nah, untuk yang ditangani oleh aplikasi Sakti itu ada di perencanaan di bagian pembuatan pagunya saja. Sedangkan pengalokasian pagu unit untuk setiap unit dan kemajuan RPD belum ditangani oleh aplikasi. Dan juga di pelaksanaan ini belum ada yang ditangani juga oleh aplikasi. Sedangkan di pertanggungjawaban untuk LPJ-nya hanya tinggal diunggah untuk mendapatkan si data tingkat keterserapannya. Nah, berikut ada beberapa kendala yang terjadi selama proses penyerapan anggaran. Yang pertama itu ada visualisasi tingkat keterserapan anggaran di dashboard Sakti yang hanya memperlihatkan kategori utama tanpa menampilkan subkategori. Yang kedua ada perhitungan keterserapan anggaran di aplikasi Sakti hanya mencakup pengeluaran yang tercatat pada LPJ. Sedangkan uang muka belum dihitung sebagai bagian dari pengeluaran hingga LPJ-nya diserahkan. Yang ketiga ada rencana pencairan dana atau RPD yang belum efektif karena tidak ada tindakan lebih lanjut berdasarkan timeline yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada tidak adanya sistem yang memfasilitasi pada saat alur pengajuan KK sehingga status pengajuan tidak dapat terpantau keberadaannya. Yang kelima ada aturan mengenai penentuan kategori kegiatan dan kategori dana yang harus dipatuhi, jumlahnya itu cukup banyak dan juga memiliki kemungkinan untuk berubah-ubah sehingga sering terjadi kesalahan dalam pemilihan kategori oleh unit yang mengajukan. Selanjutnya ada yang terakhir itu tidak adanya pencatatan yang sistematis menyebabkan sulitnya unit kerja untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada unit tersebut untuk kategori tertentu. Pada dari itu kami akan mengembangkan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan bagian keuangan Polban sebagai mitra. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan serapan anggaran secara real time, mendukung validasi dan pemantauan pengajuan dana, serta mengingatkan pencairan dana berdasarkan timeline yang terdapat pada RPD. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja bagian keuangan Polban, meminimalkan potensi kesalahan dalam proses penyerapan anggaran dan membantu mencapai target IKU yang telah ditetapkan.
Rumusan masalah yang ditemukan dari latar belakang yang telah dipaparkan adalah pertama, untuk mempermudah evaluasi keterserapan anggaran, maka diperlukan aplikasi yang dapat mengolah data secara rinci hingga tingkat subkategori untuk kemudian divisualisasikan dalam dashboard yang menampilkan data KPI. Lalu yang kedua, untuk memperoleh data serapan anggaran yang aktual, mekanisme uang muka perlu dicatat atau ditangani oleh aplikasi. Karena kondisi saat ini uang muka ketika diberi tidak tercatat ke dalam serapan anggaran. Juga selain itu harus ada sinkronisasi antara transaksi uang muka dan laporan pertanggungjawaban, sehingga ketika laporan pertanggungjawaban masuk, uang yang diberikan adalah uang sisa dari pengurangan uang muka. Selanjutnya, untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan RPD, maka diperlukan aplikasi yang dapat mencatat timeline sesuai dengan RPD yang telah diajukan oleh setiap unit. Juga timeline tersebut akan dijadikan sebagai acuan untuk memberikan pengingat kepada setiap unit jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana yang telah diajukan. Selanjutnya, dalam proses pengajuan KAK perlu melalui proses validasi yang berjenjang dari berbagai tingkat, sehingga dan untuk saat ini proses pengajuan itu melalui platform chat, sehingga akan mempersulit pemantauan untuk progres pengajuan KAK, sehingga diperlukan aplikasi untuk mencatat status pengajuan KAK dan memantau seluruh proses pengajuan. Selanjutnya, proses validasi KAK melibatkan berbagai tahapan verifikasi, yaitu tahapan verifikasi kesesuaian kategori kegiatan dengan peraturan yang ada serta kategori dana dengan peraturan yang ada. Juga verifikasi ketersediaan dana dari kategori yang telah dipilih, sehingga diperlukan fitur dalam aplikasi yang dapat merekomendasikan kategori dan dana, kategori kegiatan dan dana sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memverifikasi ketersediaan dana dari kategori dana tersebut. Selanjutnya, dalam proses merekomendasikan kategori kegiatan dan kategori dana ini harus mematuhi aturan, ya, berbagai aturan yang sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga diperlukan penerapan rule based system, sehingga ketika terjadi perubahan aturan tidak perlu untuk merubah kode sumber secara langsung, tapi hanya perlu untuk merubah set program. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Setelah disebutkan sebelumnya, di mana ada data pagu, di mana data pagu ini adalah data pagu pusat yang dimiliki untuk seluruh korban dan juga data pagu unit. Nah, untuk kedua data pagu ini akan digunakan sebagai perbandingan jumlah dana yang telah dicairkan dan diinputkan oleh bendahara dengan data pagu di setiap kategori dan subkategori untuk menentukan tingkat keterserapan anggaran, yang dimana tingkat keterserapan ini akan ditampilkan atau divisualisasikan dalam bentuk dashboard, dalam bentuk diagram di dashboard. Terus yang kedua, data pagu pusat diperoleh dengan mengimport hasil generate data pagu yang terdapat pada aplikasi Sakti, di mana sebelumnya kan sudah dibuat data pagu di aplikasi Sakti, sehingga tidak ada pengisian secara dua kali, sehingga di aplikasi ini hanya berupa import hasil generate saja. Nah, selanjutnya data pagu unit diperoleh dari pembagian dari hasil dari data pagu pusat yang dibagi untuk beberapa kategori kegiatan dan juga dibagi per unitnya. Dari data pagu unit ini dapat diketahui jumlah dana yang dapat digunakan oleh unit dan juga diketahui berapa pembagian untuk setiap kategori dan subkategorinya. Selanjutnya, dana yang dicairkan dan dicatat sebagai uang buka akan langsung mengurangi anggaran kegiatan tersebut dan dihitung sebagai penyerapan anggaran juga, di mana uang buka ini tidak harus mensubmitkan LPJ terlebih dahulu. Lalu timeline yang dibuat berdasarkan tanggal pelaksanaan pada rencana penarikan dana atau RPD
digunakan sebagai indikator untuk memberikan peringatan visual berupa perubahan warna seperti ketika akan mendekati tanggal pelaksanaan, pada tanggal pelaksanaan dan juga ketika pelaksanaan tersebut sudah terlewat. Selanjutnya, pada proses pengisian KAK terdapat penentuan kategori kegiatan yang menerapkan role-based system, di mana sistem akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan dalam menentukan kategori kegiatan tersebut. Setelah mengetahui kategori kegiatan tersebut, sistem akan memfilter kategori dana dan juga subkategori dana yang dapat digunakan pada kategori kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengisian RAB pada pengajuan KK juga melibatkan rule-based system, di mana untuk pemilihan kategori dana dan juga subkategori dana. Setelah diketahui kategori atau subkategorinya, maka unit perlu menginputkan nama dan juga jumlah dari kuantitasnya. Kemudian akan dihitung oleh sistem berapa dana yang akan digunakan. Dari dana tersebut akan dicek juga apakah dana tersebut masih tercukupi oleh dana yang tersisa oleh unit atau tidak. Lalu dashboard, visual pada dashboard juga dapat di-download oleh bendahara untuk disimpan dalam bentuk laporan dalam format Excel. Laporan ini berisi data mengenai jumlah dana yang telah direalisasikan dan yang harusnya dikeluarkan dengan terperinci berdasarkan kategori, subkategori dan juga bulannya atau waktunya. Selanjutnya ada beberapa batasan dalam pengerjaan aplikasi ini. Yang pertama, tidak memfasilitasi proses perancangan data pagu pusat ataupun data pagu unit. Maksudnya yang diinputkan atau yang disampaikan ke dalam sistem adalah data pagu unit atau data pagu pusat yang sudah final gitu. Jadi kalaupun ada perubahan dilakukan di luar aplikasi dan dimasukkan lagi, dan sistem akan menerima apapun yang dimasukkan gitu. Untuk proses perancangan RPD juga tidak difasilitasi dan hanya menyimpan RPD yang disubmitkan. Lalu tidak mendukung proses pencairan dana, maksudnya bagaimana pencairan dana tersebut dikirimkan atau bagaimananya tidak di dalam aplikasi. Jadi aplikasi hanya mencatat dana yang sudah dikeluarkan saja. Kemudian dalam tentang uang muka, aplikasi tidak menentukan jumlah uang muka dan juga tidak menentukan kapan uang muka tersebut akan diberikan. Jadi itu bergantung pada bendahara. Dan yang terakhir adalah aplikasi tidak dapat membuat aturan yang digunakan dalam penerapan rule-based system, di mana peraturan ini dibuat di luar aplikasi berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam pemilihan kategori tersebut. Selanjutnya akan membahas terkait karya ilmiah sejenis. Di sini kami menggunakan 4 karya ilmiah sejenis. Yang pertama membahas tentang perbandingan 7 algoritma klasifikasi, di mana rule-based system yang kami gunakan itu menempati posisi kedua di antara 7 algoritma lainnya. Di sini mendukung kami untuk menggunakan rule-based system tersebut. Yang kedua merupakan contoh dari penggunaan rule-based system yang digunakan untuk mengkualifikasikan guru dalam bidang konsentrasi yang sesuai berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Jadi di sini ada jadi penerapan ini digunakan karena ada beberapa masalah di mana guru itu tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat karena guru tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi di sini prosesnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk yang diberikan kepada guru, kemudian guru mengisi jawaban tersebut dan nanti dihitung itu menggunakan rules atau rumus yang sudah ditentukan dan mendapatkan hasil guru tersebut termasuk ke kualifikasi yang mana. Terus di sini juga selanjutnya ada tentang penerapan business intelligence dalam menganalisis perbandingan antara perancangan dan realisasi anggaran pada BNNP Sulawesi Utara. Dapat diketahui kalau dengan penerapan bisnis intelligence ini dapat mempermudah analisis kinerja anggaran dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu yang terakhir adalah di mana ada penggunaan dashboard dan KPI di Ryudan Cafe dan Resto untuk
menyajikan data penjualan secara efektif yang digunakan juga sebagai pengambilan keputusan nanti. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama itu ada aplikasi Sakti sebagai aplikasi existing. Aplikasi Sakti ini adalah aplikasi yang dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapannya memungkinkan untuk memantau penggunaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan pemerintah. Dengan sistem ini laporan keuangan dapat langsung tersusun dengan format yang dapat langsung dikirimkan ke kementerian terkait. Yang kedua ada increment sebagai metodologi yang kami pilih. Model ini dipilih karena requirement yang sudah terdefinisikan itu belum fix, sudah ada tapi belum fix. Model ini memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari pengguna. Hal ini sangat ditekankan karena masih terdapat kemungkinan perubahan setiap incrementnya. Selain itu, model incremental ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan efisiensi waktu yang cocok untuk waktu pengerjaan TA yang memiliki rentang waktu yang tidak lama. Oh iya, bentar. 2 menit lagi ya, kasih tambahan 2 menit. Nggak mau dipencet. Selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator. Jadi KPI ini digunakan untuk menampilkan informasi di dashboard terkait tingkat keterserapan anggaran yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, KPI dapat membantu mengidentifikasi unit dan kategori untuk yang mengalami kendala dalam menyerap anggaran sehingga solusi dapat segera dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada rule based system. Rule based system ini yang kami pilih adalah rule based classification yang mana dapat membantu untuk mengkategorisasikan kegiatan berdasarkan aturan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko tahun 2022, rule based system menjadi algoritma dengan nilai akurasi terbesar kedua setelah algoritma naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian menggunakan probabilitas untuk memprediksi peluang di masa depan. Akan tetapi naive Bayes ini tidak kami pakai karena kurang sesuai dengan yang untuk kategorisasi kami yang aturannya itu sudah pasti gitu. Karena naive Bayes ini lebih efektif untuk digunakan dalam menangani data yang bersifat probabilistik dan memiliki ketidakpastian. Dalam membuat TA ini ada beberapa teknologi yang kemungkinan akan kami gunakan, yaitu pertama Laravel yang merupakan framework PHP yang akan digunakan sebagai backend dari aplikasi, juga dari React.js yang akan digunakan sebagai frontend dari aplikasi, juga Drush sebagai rules engine yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rule based system. SDLC yang akan kami gunakan adalah incremental yang terdiri dari 3 increment yang berlangsung selama 3 bulan. Di sini ada bagian atau diagram tahap pelaksanaan yang dibagi menjadi 3, yaitu pembuatan proposal, terus define requirement, terus pengembangan peraturan dan juga penyusunan laporan akhir. Di mana pada define requirement ini sudah terdapat 50% requirement, di mana ini juga merupakan syarat dari pelaksanaan SDLC incremental, di mana sudah terdapat increment tapi belum secara full gitu. Requirement secara full. Terus selanjutnya pada pengembangan perangkat lunak terbagi menjadi 3 iterasi. Yang pertama itu untuk modul pelaksanaan anggaran, yang kedua pengajuan pencairan dana, dan yang ketiga adalah penyerapan anggaran, di mana setiap prosesnya itu terdapat komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Stop. Mas. Oke, saya baca dokumennya. Kalau dari sisi kepala dasarnya cukup oke ya. Cuman kalian yakin bisa nyelesain dalam 1 semester? Maksudnya gini, saya lihat rumusan masalah dia ada 6 gitu. Maksud saya awal semuanya kalau lihat apa ya? Ya memang kayak ini yang dibutuhkan gitu. Walaupun saya secara anggaran udah terlalu tahu ya. Baru tahu akhir-akhir ini aja gitu. Ternyata sekompleks itu yang ada di sini. Tapi yang pertanyaan dari saya itu, apakah kalau di sini saya lihat beberapa yang disampaikan kalian
Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan sebuah aplikasi. Ini saya ingin nanya aja dulu. Ketika kalian ngobrol kan ini udah wawancara sama mereka. Seberapa yang kalian tangkap gitu ya, kebutuhan aplikasi itu sebetulnya di ranah bagian mananya? Apakah memang kalau tadi gini ada yang 3 tahap, ada nggak? Coba balik lagi ke yang apa? Slide terus. Yang di awal-awal yang ada, ini yang ada yang di sakti itu baru poin yang pertama. Nah ini besar. Nah ini. Kalau saya lihat berarti yang kalian akan cover itu kan berarti dari mulai poin kedua, ketiga, ke pelaksanaan juga di cover, ke yang pertama juga di cover. Ini kamu akan mengambil dari seluruh proses penyerapan anggaran itu berarti ada berapa poin? 6, 8 ya, di 7/8 dari proses ini semua gitu. Nah, kalau kalian lihat kalian ngobrol, sebetulnya titik krusial yang menjadi salah satu kebutuhan mereka itu bagaimana yang kalian tangkap? Apakah memang mereka dari Simitra itu minta semua proses di cover atau itu sebetulnya kesimpulan kalian bahwa oke, semuanya ini kayaknya harus diaplikasikan? Mengenai kebutuhan mitra sendiri itu sebenarnya lebih ke visualisasi tingkat keterserapannya gitu Pak. Tapi proses-proses ini tuh kita membutuhkan proses ini tuh untuk mendukung datanya untuk menampilkan tingkat keterserapannya. Oke, tingkat keterserapan itu berarti adanya di bagian mana kalau di proses ini? Ada di pembuatan data pagu sebagai acuannya, kan? Terus ada di pencairan uang muka, sama ada di pencairan sisa dana. Oke, berarti kan hanya butuhnya kan visualisasi ya? Iya. Visualisasi ya. Yang kalian tangkap terkait dengan visualisasi itu sebetulnya apa yang ingin disampaikan? Atau dari kebutuhan mitra itu yang ingin divisualkan, ingin dilihat itu apa? Jadi perbandingan antara realisasi dengan realisasi dengan perencanaannya gitu kan. Oke, misalnya pagu ini segini, Iya. realisasinya segini. Yang mereka inginkan atau visualisasinya itu bentuknya kayak gimana? Pernah ditanyakan nggak visualisasi yang diinginkan mereka itu sama nggak dengan visualisasi yang kalian tangkap gitu? Untuk sejauh ini Kita udah pernah nampilin contoh dashboard dan kita tampilin gitu Pak, yang kita cari dan untuk dari sisi mitranya sih udah maksudnya kayak ya boleh ditampilkan seperti itu, tapi yang diinginkan itu berapa ingin lebih ke data-datanya apa yang akan ditampilkan gitu. Oke, misalnya di visualisasi itu bentuknya yang diinginkan itu tabular, misalnya kita spesifik aja. Awal satunya apa ya, ekspektasi sebetulnya ekspektasi keuangan segini. Itu kan bikinnya segini gitu ya. Kalau saya lihat itu bisa mengcover semua, walaupun saya nggak tahu ya pengen mengidentifikasi apakah ada yang bisa dilulus ya dalam artian. Karena setiap tahapan ini cukup kompleks ya, apalagi banyak kondisi-kondisi anomali terkait dengan keuangan yang pada akhirnya itu ya ujung-ujungnya kan khawatirnya dengan aplikasi itu justru jadi menyulitkan semua pihak gitu ya. Nah, tapi saya ingin coba dari dulu, kalau misalnya yang diinginkan mereka itu data-datanya itu apa yang bisa dikatakan? Apakah detail angka atau misalnya hanya cukup ini segini, realisasinya segini, ini yang terjadinya kayak gimana? Sebenarnya lebih kayak yang kayak lebih angka juga sih Pak, kayak misalnya data pagu yang ada tuh berapa dan sisanya tuh berapa untuk mengambil keputusan apakah dana itu boleh dicairkan atau tidak, seperti itu. Dan itu tuh bentuknya ada kategori, kalau untuk saat ini masih berupa kategori, sedangkan untuk subkategorinya itu belum bisa ditampilkan. Dan juga untuk setiap misalkan dalam per bulan itu kan harusnya ada realisasinya berapa dan yang udah keluarnya berapa itu tuh belum ada, dan itu inginnya tuh ditampilkan dalam bentuk dashboard dan juga laporan. Nah, laporan apa maksudnya? Laporan angkanya atau laporan detailnya? Laporan detail maksudnya dalam bentuk format Excel gitu Pak. Oke, jadi luarannya pengen Excel gitu. Iya. Nah, Oke, saat ini yang berjalan itu kan ada si Sakti itu ya. Sakti itu kan bikin pagu. Luaran dari aplikasi Sakti itu apa sih? Luaran di aplikasi itu apakah misalnya dia akan dipakai hanya di awal saja atau selama proses keuangan 1 tahun itu si aplikasi Sakti itu dipakai? Sampai akhirnya dipakai itu tuh untuk mungkin pelaporan dari Polban ke kementerian gitu, dimana kalau di Sakti itu hanya dana yang sudah terdapat LPD aja yang bisa dicatat Pak. Jadi akhirnya betul. Jadi ketika kan kalau misalkan sebelum pelaksanaan kegiatan itu harus mengeluarkan uang muka dulu agar pelaksanaan bisa berjalan. Nah untuk di Sakti itu belum bisa difasilitasi uang muka itu. Ya, sehingga
terjadinya biasanya itu defisit gitu karena yang seharusnya dananya udah keluar tidak tercatat, jadi mungkin ada beberapa bagian yang lupa atau jadi tidak diketahui kalau ternyata uang itu tuh sudah tidak ada kayak gitu. Oke, berarti perlu ada pencatatan tambahan. Saat ini yang dilakukan di mereka kayak gimana untuk kan berjalan nih korban yang mana aja nggak ada sebuah defisit misalnya jadi bangkrut gitu ya. Nah apa yang mereka lakukan sehingga prosesnya bisa lancar gitu, lancar dalam artian pencatatan mereka saat ini kayak gimana? Ketika misalnya ada BP itu ditulisnya di mana? Apakah ditulis tangan, ditulis di catatan atau kayak gimana yang dilakukan mereka? Kalau untuk pencatatan uang mukanya kayak gimana sih belum tahu Pak, tapi yang saya tahu gitu mungkin bisa jadi tapi yang saya tahu belum tercatat di aplikasi. Jadi kalau ketika pengambilan keputusan berdasarkan aplikasi kan jadinya datanya nggak aktual gitu. Ya, berarti saya nggak tahu apakah itu mungkin pakai Excel lah, pakai aplikasi ya, aplikasinya Excel misal contoh ya. Paling itu pasti dalam artian kalian bisa tahu dulu nih yang existing itu seperti apa. Paling nanti itu kan dikaji kan ketika nanti pasti aja di bagian ya kalau masalah itu harus dicek. Maksudnya saya ingin ini memang harus direalisasikan dalam artian mana sih yang nanti pada akhirnya bisa ini mas sebetulnya bisa di bypass dulu, tapi kalian mengkonstruksi nanti ada bagian khusus untuk kayak misalnya untuk yang poin 2 oke lah, misalnya pengajuan alokasi itu setiap dunia, pengajuan RPU yang bagian pelaksanaan ini yang memang nanti akan cukup lumayan ya. Apakah bagian ada beberapa yang masih artinya di sini kan tadi ada lihat saya ada 6 rumusan masalah, beberapa kan udah clear nih, oh ini memang butuh dari sisi teknisnya, kemudian dari ininya ada. Nah poin yang pertama dari rumusan masalah yang saya tanyakan, ini kan ada KPI ya, kalian menawarkan kalian menggunakan KPI untuk untuk KPI itu untuk evaluasi ketersapan anggaran. Nah, apakah di sana sudah pakai KPI atau ini yang kalian rekomendasikan ini pakai KPI deh gitu? Ada nggak indikator tersebut yang sering maksudnya dilihat gitu dari mereka gitu? Evaluasi tercapai atau tidak tercapai gitu. Itu supaya sebelumnya itu menggunakan aplikasi Sakti itu, tapi datanya tuh kurang aktual gitu Pak. Jadi kadang tuh ada salah kayak agak takut juga untuk penyerapan dananya, takutnya defisit karena misalkan nggak tahu nih pengeluaran uang muka tuh udah yang mana aja yang sudah keluar seperti itu. Kayak itu kan tadi baru disampaikan. Maksud saya itu kan di sini ingin disajikan karena ada KPI itu, Key Performance Index, indikator sorry. Nah, apakah mekanisme untuk ketersapan anggaran itu di sana udah pakai indikator tertentu lah, walaupun udah nggak pakai KPI lah. Tapi di awal ada IKU Pak katanya. Itu istilah lagi yang lain itu. Ada IKU, berarti IKU-nya IKU yang mana? IKU ini, IKU tahu kan? Iya. Ya ada di sini dah. Iya. Saya juga berbahasa tulisan. Ada IKU ya, IKU buat Polban itu kan ada indikatornya tuh. Apakah memang indikator mau diturunkan ke si aplikasi ini atau memang sebelumnya juga sudah ada? Kalian tinggal terjemahkan saja dalam aplikasi atau belum ada sama sekali? Kalian rekomendasikan untuk pakai indikator itu. Nah, apakah memungkinkan dengan kondisi apa ya istilahnya itu? Hal-hal yang misalnya indikatornya itu seperti apa gitu yang ingin kalian terapkan gitu ke mereka. Kalau untuk saat ini sih kita belum terlalu kita juga nggak bisa lihat di Saktinya itu kayak gimana Kak. Yang kita cuma lihat itu kemarin emang udah dalam bentuk dashboard, cuman kita belum untuk saat ini belum tahu indikator apa aja yang bakal ditampilkan. Untuk di kita juga belum sampai sedetail itu sih Pak, kalau untuk indikator apa yang bakal ditampilkan dan bagaimana menentukan indikatornya belum sampai. Tapi kenapa kalian mau merekomendasikan untuk pakai KPI? Karena kan kalau misalkan tingkat keserapan anggaran itu kan mempengaruhi performance Pak, dimana kayak ketersapan anggaran performance siapa? Keuangannya. Keuangan. Jadi KPI-nya KPI keuangan. Iya. Oke. Ya jadi kan tidak bisa maksudnya ada apa yang kita tampilkan tuh tidak semata-mata apa data kita punya ditampilkan, sehingga data yang kita tampilkan tuh harus sesuai indikator performance yang mendukung performance dari si keuangan tersebut. Paling dalam secara apa ya, secara metodenya atau misalnya rekomendasikan dengan KPI sebetulnya nggak ada isu ya sebetulnya, kecuali apalagi saya yakin pasti ada ya KPI-nya ya, cuman bentuknya kayak gimana dan apakah itu bisa mengukur
Yang ini kan apa ya, KPI kalian itu bisa mengukur tadi menunjangi kamunya atau enggak, itu sih yang harus dipastikan. Jadi jangan sampai nanti kalian bikin performance yang memang nggak relate dengan kamunya, itu sih yang harus dipastikan. Indikator yang relevan. Relevan, kayaknya kan di KPI itu kan banyak ya. Nah bagian ini tuh menunjang indikator yang mana? Berarti kan kalau misalnya belum ada harus dibuat lagi satunya yang berkaitan dengan keterserapan anggaran. Apakah misalnya saya nggak tahu ya indikator terkait dengan keterserapan anggaran itu apa, dan apakah hasil KPI itu bisa tergenerate dengan aplikasi kalian juga atau enggak, atau dia harus mengukur lagi masuk manual dan hasilnya. Itu untuk yang poin pertama sih oke lah ya, tapi memang harusnya bisa harus ditelusuri lagi bagaimana, jangan sampai lama kerjaan buat mikirin lagi tuh si indikatornya gitu ya. Terus ini Pak, tanda tangan fakta integritas. Oh itu pasti dengan warna ya, nanti kan. Nah yang saya agak ini berarti kalau dilihat di stakeholder itu sampai ke pimpinan. Saya nggak tahu pemimpin unit pemohon itu apakah sampai level di jurusan atau kaprodi misalnya, contohnya saya nggak tahu, belum saya nggak tahu dari sisi ini. Cuman paling nanti harus di ini juga sampai level mana nih si aplikasi ini harus digunakan, apakah cukup di lembaran atas saja. Artinya ada beberapa yang manual aja dan itu tidak berpengaruh pada KPI tadi. Nah makanya kalau bagi saya, kalau misalnya kalau pakai KPI ini nanti akan jadi salah satu batasan juga si aplikasi ini mau sampai mana yang akan terukur tuh si performance-nya. Jangan sampai nanti kalian mau cover semuanya tapi ternyata itu nggak ngaruh, jadi kalian bisa cut gitu ya. Nah yang poin 4 itu ada prosesnya, itu saya setuju sih. Jadi ada statusnya itu bisa dilihat oleh siapapun, itu oke setuju. Cuman paling yang bagian poin ke verifikasi nih, nah itu saya nggak tahu verifikasi ini perlu dikomunikasi aplikasi atau itu diselesaikan secara adat nanti tinggal dimasukkan ke sistemnya, saya nggak tahu ya, itu paling harus. Jadi ini kalau nggak dikerjakan ini kayaknya gede banget, berat lah ya. Walaupun dari awal ini udah clear gitu ya, setiap poin itu udah clear. Cuman apakah memang itu kalian bisa selesaikan dalam waktu 1 semester, atau saya kira kalau misalnya ini bisa diturunkan dengan jurusan yang lain kayaknya lebih enak ya dari sisi hal-hal tertentu. Karena kan harus belajar lagi tuh masalah anggaran dan yang lainnya. Karena walaupun itu hanya hitungan matematis, tapi ada banyak hal yang terkait dengan kesesuaian dan yang lainnya. Nah paling itu aja sih, jangan sampai nanti kalian keteteran sendiri dengan hal yang kalian kerjakan. Itu sih. Kemudian ini kalau di Sakti itu akan memungkinkan perubahan. Saya ada pagu hari ini misalnya bulan Januari, saya bikin pagu. Ternyata ada perubahan pagu di tengah-tengah dengan kondisi apapun itu. Memungkinkan nggak ada perubahan data di Sakti? Memungkinkan. Nah, karena kan memungkinkan. Kemudian data itu kan kalian ambil di dalam bentuk diekspor kan, nah istilahnya diekspor. Yeah. Kemudian dimasukkan ke sistem. Kan itu udah ada data sebelumnya kan? Yeah. Kalau misalnya berarti sistem itu harus bisa mengakomodir perubahan yang ada di aplikasi Sakti juga kan? Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya dari sisi hasil aplikasi kalian contohnya, berarti kan ada luarannya. Apakah ada luaran yang dibutuhkan juga oleh si aplikasi Sakti dalam bentuk apapun, atau itu dilakukan secara manual saja? Misalnya contoh di Sakti itu mekanisme input di sana itu apakah manual atau ada input base kayak misalnya pakai Excel gitu? Nah, kalau misalnya ternyata ada pakai Excel, berarti bagusnya ketika dikeluarkan dari sistem itu dalam format sesuai dengan format yang ingin diupload sehingga nggak pindah-pindah lagi. Nah, saran saya sih, kalaupun memang nanti ingin dibuat, yang lebih banyak diselesaikan dulu adalah komunikasi itunya. Hal-hal yang di dalamnya yang bisa kalian cut itu di-cut dalam artian prosesnya nggak mempengaruhi visualisasi tersebut, tapi komunikasinya beres hari ini di semester ini di TA kalian. Bentuk komunikasinya, kalau misalnya pakai API saya nggak tahu ya apakah disediakan atau enggak. Kalau yang paling mudahnya kan kayak tadi diekspor, diimpor di sini diekspor, diimpor lagi di sana, tapi formatnya kan harus sama. Nah, makanya itu yang nanti menjadi salah satu bahasan juga di bagian aplikasi kalian, gimana proses komunikasi dengan si aplikasi X itu kayak gimana, itu bisa terjadi. Itu sih kalau dari saya. Lanjutnya mungkin dari udah dapat cheatnya kan? Ya. Tapi saya mau
ruang lingkupnya tadi udah jelas ya, masalahnya udah jelas mau melakukan apa, terus ruang lingkup atasan juga sudah jelas. Good job ya. Walaupun masih ada yang harus ditingkatkan ya. Oke. Nah, cuma di sini kalian belum bisa belum bisa ya, tidak menjelaskan tentang awal karena di banyak ya isunya ya. Yang paling prioritas yang dibutuhkan oleh keuangan apa sebenarnya yang menjadi masalah utamanya kan gitu ya. Malah tadi yang keluar bukan yang prioritas menurut saya kan gitu ya. Mungkin coba dijawab apa sebenarnya yang menjadi prioritas sekali gitu ya. Apalagi mungkin karena saya ikut Pak ya waktu wawancaranya kan sebenarnya sedang ada yang disebutkan ya untuk waktu-waktu seperti ini injury mereka itu kesulitan apa gitu. Nah, tidak disebutkan kan di latar belakangnya apa yang masalah terutamanya sehingga mereka butuh aplikasi khusus di Polban untuk membantu tadi ya mengawal keterserapan anggaran kan karena ada sakti kan gitu ya. Oke, izin menjawab untuk masalah utamanya mungkin di visualisasinya di pengolahan visualisasinya yang karena di aplikasi Sakti itu belum datanya belum aktual, terus ya belum aktual karena belum memfasilitasi uang muka, lalu belum rinci hingga subkategori. Jadi si bagian keuangan itu akan kesulitan untuk mengambil keputusan. Dua, kesulitan untuk menentukan kesulitan untuk memantau si progres anggarannya ini sehingga pas akhir tahun itu kegiatan-kegiatan itu akan menumpuk ya membuat keuangannya bawah. Izin menambahkan gitu Bu, sebenarnya benar-benar apa yang masalah yang terjadi itu di mana realisasi pelaksanaan kegiatan dari setiap unitnya itu kebanyakan tidak sesuai dengan RPD atau rancangan di awal, di mana biasa banyak kegiatan-kegiatan yang mundur dari waktunya sehingga sebenarnya itu tuh tidak ditampilkan di aplikasi Sakti ataupun tidak ada aplikasi yang memadai untuk menampilkan hal tersebut. Jadi tidak ada yang bisa memantau sebenarnya realisasi yang harus sudah dilaksanakan tuh udah sampai mana, berapa, dan tapi untuk saat ini tuh jadinya banyak yang di akhir ternyata ini belum terlaksana, ini seharusnya sudah terlewat seberapa lama kayak gitu. Untuk saat ini tuh belum ada bagian untuk itu. Jadi banyaknya kejadian itu terrealisasinya di akhir tahun, di akhir anggaran yang menyebabkan overload gitu dari sisi bendaharanya. Oke, nah itu sebenarnya prioritas utamanya ya masalahnya ya, sedangkan masalah uang dan yang lain itu sebenarnya cuma teknis aja ya. Jadi kenapa saya tanyakan demikian? Kalau misalnya banyak hal yang harus diselesaikan, bagaimana cara memilih prioritasnya kan gitu ya. Jadi masalah utama dulu yang harus bisa diungkap. Tapi dari dilihat sistematikanya itu malah termasuk yang bukan yang utamanya tadi kan gitu ya. Nah terus jadi berdampak. Misalnya daerah-daerah tadi tidak terencana dengan baik, semua bergeser gitu ya. Akhirnya akhir tahun itu pada banyak yang keluar kota kan gitu ya, dandanannya habis kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah dan juga bisa kalau kita lihat sekarang yang harusnya ada dana-dana yang udah cair ya, yang diproses dari November sama awal Desember itu sampai sekarang masih belum cair. Kenapa? Karena terlalu menumpuk ya, karena tadi ya tidak itu sebenarnya sebabnya ya. Nah kemudian setelah tadi itu katakan prioritas utamanya ya, kemudian prioritas yang kedua ya kalian harus bisa menganalisis secara hierarkinya mana yang harus diprioritaskan
Bu. Jadi mungkin untuk yang keduanya itu yang kesalahan kategori, jadi penyerapan anggarannya itu tidak sesuai dengan alokasinya gitu Bu. Yang ini bukan yang apa yang birokrasi pengajuan pencairan dana itu tidak terlihat di bagian di mana statusnya, jadi sehingga nggak bisa dipantau nih berhentinya di mana, keterlambatannya di mana, sehingga biasanya prosesnya itu lama karena prosesnya lama dan juga menyulitkan bagian bendahara tuh karena banyak yang kayak bertanya-tanya gitu, kayak misalnya ini dananya kenapa belum cair, kenapa ini tuh ya kenapa belum cair, terus ini tuh udah sampai mana, sedangkan bendahara itu tidak tahu menahu gitu pengajuan tersebut tuh udah lagi di bagian mana kayak gitu sih. Oke, masalah satu sama masalah dua ada kaitannya nggak? Sebenarnya kaitannya tuh secara tidak langsung gitu sih Bu kalau dilihat. Jadi untuk yang masalah kedua tuh untuk membantu proses maksudnya untuk proses yang mana, dan masalah pertama tuh untuk proses yang mana, tapi prosesnya itu yang saling berkaitan, jadi bukan masalahnya. Betul, tidak berkaitan? Berkaitan sih harusnya, karena kan proses tentang pelaksanaan gitu yang kayak LPJ-nya tuh harusnya tanggal berapa gitu. Itu malah jawabannya membuat makin tidak berkaitan. Yang pencairan dana itu dibutuhkan untuk menyerap dana. Kalau nggak ada itu nggak ada dana. Oke, cuma nanti lingkupnya ya butuh didiskusikan lagi, karena kalau seperti kata Pak Lukman tadi ya, mau sejauh mana ya tadi dibatasi, apakah verifikasinya maksudnya hanya pejabat yang berwenang hanya memberikan status, biar kelihatan status, tapi proses pengecekannya tetap human kan gitu ya. Nah cuman mungkin di bagian anggaran yang komponen, karena itu yang sering, maksudnya sangat rigid ya, yang harus itu bagian menurut saya harus kalau itu. Tapi untuk birokrasinya mungkin bisa disederhanakan dari beberapa batasan. Apakah proses validasinya hanya untuk ya kayak disiplin bawah ya validasi aja gitu, tapi proses proses review, proses pencocokan dengan yang lain-lainnya itu bisa di luar aplikasi kan gitu ya, itu bisa nanti untuk pengembangan. Nah, sebenarnya itu yang utamanya itu sih yang dua tadi ya. Nah, kemudian yang bagian lain yang sejauh mana support nanti itu bisa dikomunikasikan. Nah, kemudian terkait KPI ya, saya tahu memang untuk indikator ya semua organisasi itu pasti ada indikator yang ingin dicapai. Kenapa? Karena ada target IKU-nya ya, tadi ada keluar IKU ya. Kalian tahu IKU yang berkaitan dengan ini? IKU 4.2 Bu. Apa itu? Masa Nggak apa kata-katanya Bu. Ini ya? IKU 4.2 mengenai pengukuran nilai kinerja anggaran. Kenapa? Mana IKU-nya? Berdasarkan laporan kinerja tahun kemarin, si IKU 4.2 ini tuh belum tercapai gitu Bu. Di situ juga dipaparkan cara-cara untuk meminimalisir ketidaktercapaian IKU itu tuh dengan cara memonitoring dan juga ya sih Bu, kurang lebih tuh rata-rata tuh intinya dia tuh harus memonitoring keterserapan anggarannya berdasarkan kuartal. Ya, mungkin cuma salah satunya ya. Nah, nanti indikator pastinya akan berkaitan dengan operasional keuangan. Seperti kata Pak Lukman tadi ya, tidak semua bisa indikator bisa kalian realisasi. Nanti boleh dipilih yang relevan. Karena waktunya sangat singkat ya, dan nanti bisa dicek aja. Nah, jadi memang Pak untuk indikator kita masih membutuhkan data karena belum tanda tangan fakta integritas. Jadi syaratnya proposalnya harus disetujui dulu, baru boleh ambil data. Oke, nah ya untuk masalah penulisan nanti saya yakin ya setelah ini pasti akan ada versi yang lebih baik ya secara dasarnya ya. Tadi secara substansial agak sedikit ya proses lah ya, oke lah. Nah terus saya mau bertanya tentang UDS. Saya ekspektasinya kalian bisa menjelaskan bagaimana
konsep rule based ini bisa cocok, bukan definisi. Gimana? Jadi kalau saya lihat dari salah satu penerapan yang tadi terkait kualifikasi Ada itu, bisa ditunjukkan nggak? Atau mau pakai itu, pakai spidol. Jadi harusnya ketika menjelaskan tinjauan pustaka, yang kita berulang kali ya saya sampaikan, kalian jangan menjelaskan definisi, tetapi bagaimana konsep itu cocok kalian pakai untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Harusnya ada ilustrasinya. jadi kan kita tuh pakai rule based system, di mana dari judulnya juga kan based rule gitu, di mana kayak jadi untuk rule based system ini tuh menerapkan konsep if then. Posisinya di mana kalau kita mengilustrasikan dari segi arsitektur? Kan gini, jelas kan ada aplikasi ya kan? Ya. Aplikasi berarti source code kan? Ya. Nah, terus ada data di database kan? Ya. Nah, terus rule-based ini ada di bagian lain mana ceritanya? Apakah di dalam source code? Tadi karena saya ingatkan tadi Pak, kalau rules-nya berubah maka source code-nya tidak perlu dirubah, tinggal rules-nya aja dirubah kan? Iya. Nah, berarti pertanyaannya dia di dimensi mana? Berarti kita harus bisa dijelaskan pakai arsitektur kan? Sebenarnya if-nya itu maksudnya if-nya itu atau rule-nya itu kan merupakan yang rumus gitu. Misalkan ketika gimana itu source code sih Bu harusnya. Kalau rules-nya ini tuh kayak misalkan if menjawab pertanyaan yang A, B, C hasilnya gitu berarti efektif misalkan kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan B sama C doang hasilnya berarti kurang efektif gitu, Nah mungkin yang di luar dari sistem atau benar-benar di luar dari sistem itu gimana untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan hasil si user itu menjawab apa aja, di mana harus membuat soal atau pertanyaan yang merupakan berdasarkan aturan-aturan gitu Bu. Misalkan kayak kalau misalkan tadi kayak guru kualifikasi itu, misalkan untuk menghasilkan guru yang kualifikasinya basis data, misalkan apakah pernah belajar ini kayak gitu, itu tuh sebenarnya di luar sistem gitu, maksudnya di luar sistem. Maksudnya udah terdefinisi gitu. Jadi sebelum masuk ke sistem itu udah kita bikin terlebih dahulu, bukan di dalam sistemnya. Kalau misalkan naik bias itu kan dia menggunakan data yang ada, terus dia membuat peraturan sendiri dan mengolah. Jadi setiap semakin banyak datanya mungkin bisa jadi berubah berdasarkan historinya gitu. Kalau rule based itu tidak, jadi dia tuh konstan gitu. Apapun yang kita bukan apapun, maksudnya kayak yang kita bikin, maka dia akan menjadikan itu rule based ya. Selama tidak ada pergantian, maka tetap akan itu aja gitu rules-nya. Ya, pertanyaan saya tadi belum terjawab ya. Ada riwayat mana? Seminar 1 harus itu kali ya. Iya, dulu kan gitu kalau seminar PLTA sampai yang pakai algoritma tuh sampai rumus-rumusnya mereka jabarkan itu bagaimana dipakai. Berapa tahun lalu tuh? Mahasiswa ya. Seminar 1 ini udah saya bilang ya, seminar 1 sampai segitu. Nah, habis itu seminar 1 seperti yang dijelaskan di seminar, tapi nggak boleh pakai contoh yang di situ. Contohnya harus pakai yang sesuai gitu ya, sehingga nanti bisa dinilai apakah cocok atau tidak ya. Oke. Tapi belum menjawab ya, letak di arsitekturnya di mana ya? Belum tahu. Oke ya. Jadi seminar 1 harus muncul ya. Nanti stop prosedur itu ada di bagian mana? Kan gitu. Misalnya kalau kita ngomong store prosedur punya MySQL, berarti store prosedurnya itu ada di bagian basis datanya, tapi itu dia berupa script, gitu ya. Tapi levelnya di mana ditulis di MySQL-nya, bukan level aplikasi. Kalau rules ini di mana? Oke. Nah sekarang coba buka metodologi. Yang belum nanti isi dulu. Saya berapa yang belum? Belum ada ramai.
saya soalnya nggak lihat di Pressman kayak gitu. Sebenarnya kalau yang di Pressman itu kan SDLC incrementalnya itu sebenarnya sebagian bagian ininya aja gitu Bu. Di luar lagi kan sebenarnya bukan incrementalnya. Terus itu ada Yang ini. Nah ini pendukung aja gitu, dimana kalau incremental tuh harus punya requirement sebagiannya dulu gitu, misalnya 50-60% requirement. yang kayak gitu juga ilustrasinya. Salah ya? Ya, tetap yang di sana walaupun waktu komunikasi di sana bahwa requirement-nya udah sampai berapa. Nanti teman targetnya bisa maksudnya bagian dari requirement-nya. Ada nggak buku yang menjelaskan dari itu? Kalau yang luarnya enggak, yang ini kan Dulu ya. Cukup dari saya. Sip, dan saya juga udah. Sana. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 51. Berarti sih gitu ya. Dapat katanya 20 lah berarti. Nanti kalau waktunya mau udah habis kasih kode. Ini apa Tapi nih? saya Pak yang presentasi. Oh, enggak. Sekarang yang udah kita pilih. Ini kelompok yang ontologi ya, pasti harus bisa jelasin kenapa ontologi diperlukan untuk presentasi. Di sini dulu, di mana dulu? Kamu Ya, di stop dulu yang tutup ya. Jangan